Ya baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Kita bahas editorial media Indonesia hari ini, Pilkada tanpa napi koruptor. Jadi Mas Eko, kalau ini kan mungkin kemarin menjawab lagi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dari teman-teman ICW dan juga Perludem yang sebenarnya meminta 10 tahun. Mas. Betul ya. Tapi angka 5 tahun ini kalau menurut Mas Eko seperti apa? Apakah sudah tepat? Pendek waktunya? Singkatkah 5 tahun? Bagi sebagian politisi itu singkat untuk bersiap maju ke kontestasi berikutnya. Tapi apakah masyarakat bisa merasakan itu waktu yang cukup lama untuk melupakan apa yang pernah diperbuat oleh koruptor ketika ingin mencalonkan diri lagi di pilkada? Memang tidak semua gugatan yang diajukan oleh ICW dan Perludem dikabulkan. Iya. 5 tahun saya kira realistis ya untuk calon koruptor. Karena tahun 2009 dulu juga pernah ada putusan MK. Sama juga, kemudian tahun 2015 dibatalkan. Ada uji materi juga dibatalkan, kemudian sekarang dikabulkan lagi 2015. Jadi pesannya sebetulnya adalah calon koruptor ini kan sebetulnya sangat sudah pantas lah untuk menjadi maju. Karena dia mengkhianati pemilihan rakyat, juga dia mengantongin uang yang tidak seharusnya dia lakukan. Tapi itu kan sebetulnya juga rakyat juga bisa menilai di situ bahwa calon pemimpinnya itu seperti apa, kalau kita bisa melihat. Ujung-ujungnya sebetulnya Wahyu adalah parpol, ujung tombaknya. Jika parpolnya itu tidak mencalonkan calon-calon yang akan maju itu dari mantan napi, sebetulnya juga itu seleksi yang paling bagus dari awal. Kita melihat sekarang beberapa daerah parpol-parpol juga mencalonkan. Itu kan sekarang bisa dilihat. Apakah tepat membebankan tanggung jawab besar ini hanya ke partai politik? Partai politik. Selain memang karena ya jalurnya lewat sana memang. Memang jalurnya lewat sana. Jadi seleksi awalnya itu seharusnya dari partai politik. Kalau partai politiknya mencalonkan orang-orang yang bersih, memang diharapkan ke depan pemimpinnya juga bersih, Wahyu. Kalau memang dari awal kelihatan ini pernah menjadi koruptor, jangan lagi dicalonkan. Ini kan track recordnya sudah kelihatan. Jadi jangan sampai kita lihat Bupati Kudus misalnya. Dulu pernah menjadi bupati, ya, kemudian ditangkap, mencalonkan lagi, 1 tahun lagi kemudian ditangkap. Ini kan nggak bagus bagi perkembangan demokrasi daerah situ. Jadi ini mungkin menjadi MK juga menjadi itu catatan bagi MK. Ya, repotnya ini kan seperti kucing-kucingan produk legislasi ini ya. Di satu waktu dulu pernah diuji misalnya, kemudian nanti balik lagi dengan norma yang berbeda, kemudian digugat lagi, diuji materi lagi. Nanti jatuhnya apakah ini jadi semacam selera hakim saat itu? Mungkin saat ini minta 10 hanya dikasih 5. Mungkin di masa yang akan datang minta 10 bisa saja dikabulkan sampai 10 tahun. Ya mudah-mudahan tidak lah. Ini menjadi keputusan MK itu keputusan final. Harus diikuti oleh semua orang. Diikuti oleh parpol, diikuti oleh KPU yang harusnya segera melakukan revisi terhadap undang-undang itu. Kemudian juga calon-calon yang akan maju harus bisa melihat bahwa keputusan MK itu mengikat dan final. Jadi ke depan semua harus mengikuti itu, Wahyu. Oke. Kita akan tanyakan langsung yang kemarin sudah mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dari Perludem, peneliti Perludem, Fadli Ramadhani yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Mas Fadli, apa tanggapannya setelah kemarin minta 10 hanya dikasih 5, Mas? Kami kira itu sebenarnya salah satu pilihan dari Mahkamah Konstitusi yang sangat bisa kami terima karena memang sebelumnya MK sudah pernah memutuskan hal yang sama. Soal kenapa tidak dikabulkan 10 tahun bagi kami sebetulnya itu tidak terlalu menjadi soal karena yang paling substansial adalah Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa harus ada sebuah mekanisme pencalonan kepala daerah yang membuat harapan terpilihnya kepala daerah yang berintegritas dan punya jejak rekam yang baik. Dan itu harus dimulai dengan cara mesti ada batasan waktu bagi mantan koruptor untuk kemudian jika ingin kembali lagi masuk ke dalam gelanggang politik. Dan menurut kita itu salah satu hal yang baik diputuskan MK kemarin. Ini sudah dianggap sebagai mekanisme yang cukup. Waktu 5 tahun ini artinya memang ideal, Mas Fadli?
Kalau ideal atau tidak ideal tentu bisa masih sangat relatif, Mas Wahyu. Tapi paling tidak menurut kami ini bisa jadi pemantik bagi pembentuk undang-undang untuk mulai berpikir ulang bagaimana mengatur sistem pencalonan pemilihan kepala daerah dan termasuk juga pemilihan-pemilihan yang lainnya, semisal pemilihan anggota legislatif, DPR, DPD, dan DPRD, agar pemilih bisa disajikan calon-calon yang lebih berintegritas dan punya jejak rekam yang baik. Karena dalam putusan MK itu dikatakan tidak bisa mekanisme pemilihan umum itu untuk menentukan siapa yang terpilih sepenuhnya diserahkan kepada pemilih. Tapi harus ada sistem demokrasi, terutama dalam pemilihan umum yang dirancang oleh negara untuk menyajikan calon-calon yang baik kepada masyarakat. Nah, itu menurut saya sangat mendasar sekali ya apa yang dipertimbangkan oleh MK itu. Masalahnya Mas Fadli, pilkada ini kan diikuti oleh ratusan daerah. Tentu di tiap-tiap daerah ini, dari ratusan daerah ini, kondisi sosiopolitiknya, geopolitiknya di tiap daerah itu juga beda-beda. Mungkin ada yang sebagian daerah menganggap 5 tahun ideal, tapi ada juga di daerah tertentu ya mau 10 tahun, mau berapa tahun pun juga tidak terlalu peduli. Jangan-jangan ada yang permisif juga masyarakatnya. Terbukti di Kudus misalnya, tadi Mas Eko juga sudah menyinggung. Pernah terpilih jadi bupati, kemudian terlibat kasus korupsi, terpilih lagi baru 1 tahun sudah tertangkap lagi oleh KPK. Nah, makanya ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemilih. Perlu diingat ini bukan problem pemilih loh, Mas Wahyu. Jangan lupakan juga bahwa yang berhak mencalonkan kepala daerah itu adalah partai politik. Nah, pertanyaannya sekarang apakah partai politik sadar bahwa kepentingan mencalonkan seorang calon kepala daerah yang berintegritas itu adalah sebuah hal yang urgent, penting dan mesti dilakukan atau tidak? Nah, itu yang perlu disadari juga. Jadi kalau hanya berharap kepada literasi politik warga negara, kita memang masih punya pekerjaan rumah soal itu. Punya pekerjaan panjang untuk kemudian memberitahu dan menjelaskan kepada semua segmentasi pemilih kenapa penting untuk memilih orang yang betul-betul punya jejak rekam yang baik dan tidak memilih mantan koruptor menjadi kepala daerah. Itu kan butuh pekerjaan panjang dan menyampaikan informasi itu ke banyak segmentasi pemilih tentu hal yang tidak mudah dan tidak akan sebentar untuk menyampaikan itu. Makanya butuh kerjasama dalam tanda petik semua stakeholder kepemiluan. Nah, ini sekarang sudah ada sistem pencalonan yang diputus MK. Harus ada masa tunggu bagi mantan koruptor. Nah, pemilih tentu harus terus-menerus diberikan pendidikan, menjelaskan kenapa harus memilih orang yang bersih. Nah, sekarang partai juga harus diminta komitmen anti korupsinya. Ya, problemnya apa sih Mas Fadli di partai politik ini? Apakah dilematis ketika ada satu tokoh yang pernah terlibat kasus korupsi, tapi ternyata cukup kuat di masyarakat ini sehingga diandalkan? Partai politik menurut saya hanya belum mempunyai sistem kandidasi yang demokratis dan terbuka saja, sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu ada orang yang secara sosial politik punya modalitas ekonomi yang kuat, basis sosial politik yang kuat, masuk ke partai dan partai butuh kandidat yang menang, akhirnya dicalonkan. Nah, tapi ada juga orang yang sebetulnya punya integritas dan jejak rekam yang baik, sudah lama membangun karirnya di partai politik, karena tidak punya modal ekonomi yang kuat, misalnya salah satunya, akhirnya terpinggirkan. Nah, itu lagi-lagi baliknya ke situ ya, soal logistik ya. Ya, dilema partai seperti itu. Padahal makanya ada usulan untuk peningkatan bantuan keuangan negara bagi partai agar partai bisa lebih demokratis dalam mengambil keputusan dan tidak hanya pragmatis kepentingan jangka pendek. Itu menjadi salah satu pekerjaan rumah terdekat juga untuk menguatkan partai politik kita. Baik. Terima kasih Mas Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem, atas waktunya di Editorial Media Indonesia pagi hari ini. Pemirsa, nanti kami masih akan bahas lagi selanjutnya dengan menerima telepon dari Anda yang sudah mencoba menghubungi kami di Editorial Media Indonesia sesaat lagi. Ya, baik, kita lanjutkan. Mas Eko tadi sudah ditegaskan oleh Mas Fadli, waktu 5 tahun. Ya, bukan soal ideal, tapi ya bisa patut dihargai apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi masalahnya di sini ada tanggung jawab dari partai politik tadi. Bagaimana kira-kira partai politik membangun sistem yang tadi menurut Mas Fadil itu masih belum bisa cukup demokratis juga di dalam. Harus dimulai, harus dimulai sekarang. Jadi partai politik itu kan sebetulnya pintu gerbang awal dari seseorang atau calon kepala daerah untuk mencalonkan. Jika
partai politik itu bisa mulai menyaring calon-calon kepala daerah yang berkompeten di daerahnya masing-masing itu lebih bagus. Kan banyak sebetulnya calon-calon kepala daerah yang bagus daripada kita ngambil yang mantan koruptor. Itu kan juga tidak bagus juga buat Tapi masalahnya balik daerah. lagi tadi kepada hal-hal yang pragmatis, misalnya soal logistik dan lain sebagainya. Ya itu harus dipikirkan sebetulnya. Tapi kan partai politik sebetulnya juga punya dana sebetulnya. Kalau memang calonnya bagus, calonnya bisa diterima, elektoralnya tinggi, itu kan bisa diambil alih oleh parpol. Misalkan semuanya dibiayai oleh parpol dan calonnya itu tidak usah mengeluarkan biaya kalau memang dia tidak mempunyai biaya, Wahyu. Yang paling penting kan itu, asal dia punya elektoral yang tinggi, betul kan? Kedua dia bisa diterima oleh masyarakat di daerah setempat. Dan visi misinya jelas, itu kan pasti akan parpol juga akan memikirkan itu. Ya, oke, baik. Sudah ada penelpon yang coba menghubungi kami di Editorial Media Indonesia. Saya ingin menyapa langsung ke Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Solo. Pak Bambang, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak. Gini Mas, kami sangat setuju dengan judul editorial saat ini, yaitu Pilkada Tanpa Napi Koruptor. Oleh karenanya Mas, kami sangat prihatin dan sangat kecewa atas putusan MK pada Kamis 11 Desember 2019 kemarin yang menyatakan memberi jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi agar dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah. Harusnya Mas, kalau Mahkamah Konstitusi itu konsisten dengan pemberantasan korupsi, apalagi negara sedang berperang melawan korupsi, maka putusan yang diambil harusnya adalah mantan narapidana korupsi tidak dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah. Nah, gini Mas, putusan MK terkait napi korupsi boleh nyalon pilkada itu tak jauh berbeda dengan putusan Mahkamah Agung pada 13 September 2018 lalu yang menganulir peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang larangan mantan napi korupsi maju sebagai caleg atau calon legislatif. Nah, sehingga Mas, kita melihat dengan seksama bahwa MK dan MA telah sama-sama mendukung mantan para napi korupsi untuk bisa mencalonkan sebagai kepala daerah maupun legislatif. Namun sekali lagi Mas, kita harus dipaksa untuk menerima atau menghormati putusan MK dan MA tersebut karena ini adalah produk sistem hukum. Sekalipun produk yang dihasilkan sangat bertentangan dengan spirit pemberantasan korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Kita bergeser ke Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Apa kabar Pak? Silakan. Selamat pagi Metro. Ya, saya sepakat dengan putusan MA dan MK. Tiada gading, tiada retak. Manusia itu bukannya dewa. Tentu dia suatu saat pernah berbuat salah. Kesalahannya itu yang penting tidaklah membuat gading itu hancur dulu. Ya, 5 tahun sudah wajar karena dia manusia, dia punya hak, dia warga negara, dia punya hak sebagai manusia untuk hidup yang layak, mendapatkan kebebasan memilih dan dipilih. Untuk waktu 5 tahun sudah pas. Permasalahan sekarang itu adalah tingginya biaya politik untuk mencapai kedudukannya itu. Jadi menjadi yang paling benar itu adalah partai-partai politiknya, elektoral dan hasil produk calon-calon itu bisa diterima oleh masyarakat setempat. Itu dulu yang dipasarkan, itu dulu yang disampaikan kepada masyarakat. Dan masyarakat ini perlu mendapat pendidikan, dididik sedemikian rupa agar supaya mereka tahu mana yang bisa dipilih, yang mana yang pantas dipilih, mana yang tidak boleh dipilih. Jadi pendidikan itu adalah masyarakat. Ya, jadi kembali lagi saya sepakat dengan putusan MK dan MA. Ya, jadi kembali lagi itu tidak boleh kita menghapus hak-hak seseorang begitu ya. Bagaimana kalau itu keluarga Pak Bambang Sartono? Ya, saya bertanyakan sedikit. Terima kasih. Oke, baik Pak Syahril, terima kasih dari Jakarta. Kita ke Bengkulu, ada Pak Edward. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Pak Edward. Ya, silakan Pak. Kita sadari dulu dan kita sama-sama sadari dulu bahwa kita sudah mengatakan bahwa korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Itu dulu kita sadari karena dampaknya sangat luas pada bangsa ini. Soal keputusan MK
Sekarang kita mau tanya, kita punya komitmen nggak untuk memberantas korupsi? Saya pertanyakan bukan badan-badan negara aja, rakyatnya juga. Rakyatnya punya komitmen nggak untuk memberantas korupsi? Kalau punya komitmen untuk memberantas korupsi, lah ya, janganlah yang koruptor dipilih. Dia mau mencalonkan, silakan, tapi jangan dipilih. Kok rakyatnya milih gini loh. Nah ini yang kita jadi permasalahan. Tolong berikan pencerahan, pencerdasan kepada bangsa ini, bahwa korupsi itu adalah tindakan serakah. Karena mereka sudah kaya, tetap ingin memperkaya diri, serakah. Tapi kalau kok mereka itu berlaku, memang sesudah itu di dalam pencalonnya nanti berjanji bahwa dia tidak akan korupsi, bersumpah tidak akan melakukan korupsi, ya wajar-wajar saja dia sebagai seperti yang disampaikan oleh Pak Saril. Mereka boleh bertobat, tetapi kan masih banyak yang lebih baik, yang belum pernah tercerah, yang harus mencalonkan diri. Ini dipilih. Soal biaya tinggi partai, saya bilang tidak mesti biaya tinggi. Kenapa? Kalau partainya memang berniat ingin mencalonkan seorang elektoral, contohnya Nasdem bisa. Kenapa tidak pakai mahar? Nah, yang sekarang terbalik kan partai-partai minta mahar. Itu yang bikin biaya jadi tinggi. Padahal rakyat itu sudah tahu siapa yang terbaik, cuma mereka nggak bisa mencalonkan diri karena ada mahar. Mudah-mudahan kita nanti akan milih yang terbaik. Makasih. Baik, terima kasih Pak Edward. Rasanya baru sekali nih antar penelpon ini saling adu argumen begitu ya. Tapi menarik tadi yang terakhir disampaikan Pak Edward, paling tidak balik lagi kita harus mengingat, jangan lupa bahwa pidana korupsi ini merupakan kategori extraordinary crime. Jadi gini Wahyu, yang paling penting harus disadari kita di Indonesia itu tidak menganut pelarangan hak, tapi pembatasan hak. Jadi kalau misalkan ada putusan MK ini kita juga harus realistis juga. Kalau misalkan dilarang seumur hidup juga misalkan ya, itu juga bertentangan dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur hak dan kebebasan orang lain. Jadi kita juga harus menghargai, menghormati hak orang lain juga. Kalau misalkan 5 tahun sudah dihukum dan dia mau maju lagi itu haknya orang lain. Tapi juga kita juga harus menyadari bahwa orang ini adalah mantan koruptor. Jadi track recordnya jelas bahwa ini mantan koruptor. Jadi literasi kepada masyarakat juga harus dikasih tahu. KPU juga harus memberitahu, misalkan dengan penggunaan tanda-tanda segala macam. Jadi ini adalah mantan koruptor. Jadi masyarakat juga bisa tahu. Betul juga Pak Edward tadi bilang bahwa biaya tinggi di partai politik itu membuat calon kepala daerah yang sudah terpilih nanti itu bisa jadi kong kali kong untuk mencari uang kembali yang uang yang mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan ketika dia kampanye dulu. Ini kan nggak bagus. OTT selama ini di KPK salah satunya karena itu, Ayu. Jadi biaya politik yang sangat tinggi yang membuat calon kepala daerah yang sudah terpilih itu empat gulipat lah istilahnya ya, dengan banyak orang untuk melakukan korupsi, Wahyu. Iya, tetapi balik lagi karena ini kan seperti apa ya? Kalau tadi dikatakan Pak Edward misalnya ini kan kembali lagi ke semangat bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Memang sudah ada normanya di Undang-Undang Dasar 45 begitu kan. Kita hanya bisa membatasi, bukan melarang. Begitu. Jadi artinya nanti akan lari lagi di kisaran lagi nanti. Berapa lama jeda waktunya hanya akan berkutat di sekitar itu saja dong nanti ke depannya juga, Mas? Ya itu karena kembalinya Undang-Undang Dasar 45 itu, saya kira kita harus menghormati itu bahwa semua orang di mata hukum juga sama sebenarnya. Hak-hak orang kalau sudah dibui misalkan di penjara kan sebetulnya sudah selesai lah situ. Itu juga ada istilah rehabilitasi untuk bisa siap lagi itu yang sering dikatakan oleh Pak Tito ya. Di Indonesia itu kan mengenal itu. Jadi kalau sudah narapidana, koruptor itu sudah dipenjara misalkan 10 tahun, 15 tahun dan lain-lain, ketika dia sudah kembali ke masyarakat artinya dosa-dosanya itu sudah selesai ketika di penjara. Jadi dia punya hak yang sama dengan orang lain. Warga negara yang lain. Baik, kita jeda terlebih dahulu pemirsa dan juga Mas Eko, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Ya baik, kembali kita lanjutkan editorial Media Indonesia. Mas Eko, kemarin beberapa hari lalu di satu kesempatan
ini juga ada dua hal yang mungkin agak sedikit kontradiktif begitu ya. Ada presiden menegaskan ada wacana hukuman mati koruptor, walaupun ini juga sudah diatur sebenarnya undang-undang untuk kasus tertentu seperti korupsi dana bencana alam. Jadi di sisi lain ini, ketika soal pilkada ini masih ada diberi di satu sisi presiden ada negara yang mengancam koruptor untuk dihukum mati, tetapi di sisi lain ini ada kesempatan lagi yang diberikan kepada mantan kepala daerah atau siapapun yang pernah terlibat kasus korupsi untuk kembali mengelola anggaran yang pernah disalahgunakannya. Ya, ini kan kemarin Pak Jokowi menjawab sebetulnya pertanyaan wartawan. Pak, ini kan koruptor sekarang korupsi semakin merajalela. Pak Jokowi bilang begini, ya kalau memang ada masyarakat menghendaki, ya bisa saja koruptor dihukum mati. Tapi kan itu konteksnya adalah undang-undang sebetulnya. Jadi dikembalikan ke DPR. Memang kalau ada DPR dan pemerintah tentunya. DPR dan pemerintah kalau mau dibahas di DPR nanti. Nah ini kemudian kan dibahas oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Jadi sebetulnya Pak Mahfud sebenarnya juga sudah setuju dengan hukuman mati ini. Kan sudah ada juga di dalam undang-undang. Khususnya untuk ini ya, korupsi yang Wahyu sebutkan tadi, yang berulang maksudnya. Berulang, kemudian bencana alam. Ya. Itu kan sudah diatur sebetulnya. Memang tidak sejelas nggak sejelas banget gitu Wahyu ini. Jadi memang harus ada pembahasan lebih lanjut. Tapi pasti akan pro kontra soal hukuman mati ini. Jadi kita kembalikan saja ke pemerintah dan DPR. Apakah ini memang layak koruptor dihukum mati atau tidak? Tapi kalau dari produk hukum yang sudah ada dengan berulang, kemudian korupsi dana bencana, menurut Mas Eko sudah tepatkah? Atau mungkin ada bagaimana kira-kira yang harus lebih rigid lagi, lebih jelas lagi? Ya harus direvisi KUHP-nya. Misalkan diperjelas itu apa definisinya. Terus kerugiannya berapa? Kalau kerugiannya berapa, misalkan ya, ini dalam revisi, kan itu tentu ada pembahasan dari DPR dan pemerintah. Misalnya kerugiannya 1 triliun atau itu nanti hukumannya bisa mati misalkan, atau 100 miliar sampai sekian hukumannya seumur hidup. Nah itu kan harus ada pembahasan lebih lanjut. Tapi saya kira pasti ada pro kontra yang saya sebutkan tadi Wahyu. Kalau Komnas HAM pasti nggak setuju karena itu kan pasti ini kan menzolimi lah istilahnya ya, hak orang untuk hidup dihukum mati. Tapi kan ini juga persoalan Pak Edward tadi ya. Korupsi itu kan kejahatan yang luar biasa. Di Indonesia itu sangat marak sekali. Sekarang OTT hampir setiap bulan itu ada sekarang Wahyu di beberapa daerah. Dan itu sebetulnya juga menjadi peringatan bagi kepala daerah untuk tidak melakukan hal itu. Hukuman mati sebetulnya juga bukan satu-satunya jalan. OTT dianggap tidak memiliki taji yang cukup menakutkan untuk para pelaku tindak pidana korupsi ini. Karena buktinya masih saja ada celah-celah yang masih bisa dimanfaatkan begitu. Logikanya gini Wahyu, kalau calon kepala daerah misalkan bupati atau wali kota, dia maju menjadi calon kepala daerah, dia harus mengeluarkan sekitar 30 sampai 50 miliar. Kemudian dalam sebulan dia misalkan dapat menerima 100 atau 200 juta lah gajinya. Berapa tahun? 5 tahun dia dapat. Nggak sampai dia mengembalikan uang 30 sampai 50 miliar. Lalu apa yang akan dilakukan? Dia pasti akan melakukan korupsi. Jadi OTT menurut saya juga bukan hal-hal yang luar biasa banget itu, menurut saya ya, karena itu kan pasti diintip saja itu, pasti kepala daerah juga akan melakukan hal yang demikian. Kalau kepala daerah tidak melakukan demikian ya saya kira itu memang pengabdiannya luar biasa itu Pak. Bayangkan seorang kepala daerah mengeluarkan uang yang segitu banyaknya, tapi di akhir masa jabatannya dia tidak istilahnya tekor lah istilahnya. Itu kan hal yang sangat luar biasa kalau nggak ditangkap KPK itu Wahyu. Karena sekarang makanya didorong dengan di sektor pencegahan. Kemarin Komisioner KPK juga sudah pamer ada pencegahan itu kalau tidak salah nilainya sekitar 60 triliun kalau tidak salah ya. Itu yang harus dilakukan oleh KPK, juga jangan hanya OTT aja, tapi pencegahannya juga harus dilakukan. Karena dengan mencegah itu kan juga biaya yang akan masuk ke negara juga akan banyak Wahyu. Jadi judul editorial Pilkada Tanpa Napi Koruptor,
walaupun sudah ada aturan mainnya 5 tahun, kalau misalnya tahun depan masih saja ada napi koruptor yang berkontestasi, walaupun sudah ikut aturan main, jadi kira-kira bagaimana sikap kita, Mas? Ya harusnya nggak boleh lah ya. Wah, kepala daerah harus bebas dari calon koruptor. Maksud saya. Parpol juga harus tahu kalau ini background-nya adalah pernah menjadi koruptor, ya jangan dicalonkan lagi lah. Jangan sampai kecolongan lah. Banyak orang yang bersih di negara ini yang punya kompetensi, yang punya kredibilitas yang tinggi, jujur, loyalitasnya tinggi, banyak sekali Wahyu. Jadi mudah lah mencari orang-orang seperti itu di daerah. Jadi harusnya partai politik tutup mata ya sama putusan MK yang 5 tahun ini ya? Ya harusnya semua ini kan keputusan yang final dan mengikat. Semua harus mengikuti Wahyu, termasuk partai politik. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko atas waktunya di Editorial Media Indonesia. Sama-sama. Pemirsa,